OJK sudah menerbitkan peraturan terbaru yang sudah berlaku per Januari sampai nanti sepanjang 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat, kita makin kuat mental, update terus informasi setiap harinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang galbay berlaku hari ini. OJK tetapkan aturan pinjol ini. Nah, apa itu aturannya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya update dulu ya informasi dari seorang teman di TikTok yang mengatakan bahwa dia ada niatan mau nutup akun Kredivo. Tapi tiba-tiba pada saat dia nelfon CS-nya, ternyata terdapatlah tagihan yang mana ini nilainya belasan juta untuk membeli elektronik. Nah, kita baca dulu konfirmasinya teman-teman ya. Kak, permisi mau jawab pertanyaanku ya Kak. Kak, kemarin ada nelfon di aku mengaku sebagai CS Kredivo dan waktu itu aku tidak punya utang apa-apa dan memang niat aku mau nutup akun Kredivoku. Tetapi tahu-tahu di Kredivo aku ada transaksi hampir 14 juta keluar melalui limit saya dan pemberitahuannya dari email saya beli alat elektronik dan saya tidak tahu dan tidak beli apa-apa. Dan ada keluar juga semacam kartu kredit apa gitu, terus saya sudah melapor ke Kredivo secara resmi melalui telepon pribadi. Dan akun saya di blok. Nah, bagaimana ya Kak yang harus saya lakukan padahal saya tidak pernah utang dan itu pun sudah lama saya lunasi. Dan akhirnya saya coba sarankan untuk lapor kepada OJK karena emang itu satu-satunya cara agar kita bisa membuat laporan kita atas kejadian yang tidak kita lakukan. Terus dia sampaikan, udah buat laporan ke Kredivo lagi Kak, minta aku untuk ngejelasin dari awal sampai akhir, tapi kata dia itu login dari HP ibu, masa ibu tidak tahu menahu? Itu pasti ibu tahu. Dia ngomong gitu Kak, diulang-ulang sampai saya pusing. Nah ini ya teman-teman ya, buat kalian semuanya, saya yakin ada beberapa pinjol-pinjol yang memang tidak bisa langsung ditutup ketika kita langsung melunaskan. Salah satunya Kredivo dan beberapa pinjol-pinjol lain yang menunggu 5 tahun dulu. Nah ternyata dalam masa tenggang 5 tahun ini, limit-limit kita ini ternyata banyak sekali yang mengintai, bahkan di pinjol sekelas Kredivo yang besar sekalipun. Banyak, bukan 1-2 orang yang menginformasikan. Nah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalau sampai terjadi seperti teman saya ini, konfirmasi ulang ke CS-nya, rekam. Setelah rekam, kalian screenshot semua pembelian yang ada di akun kalian yang bukan kalian lakukan, terus lapor kepada OJK, CC-kan kepada Kredivo dan semua pembicaraan kalian. Pancing sampai stafnya menyebutkan namanya ini dengan siapa. Gitu teman-teman ya. Dan terus lagi kalau memang tidak ada respon, saya sampaikan kepada kalian jangan pernah bayar sampai si CS Kredivonya atau perusahaan Kredivonya bisa membuktikan bahwa barang itu kalian yang beli. Yang pertama, yang kedua barang itu dikirim ke alamat siapa, kemudian barang itu dibeli di daerah mana. Nah ini bisa kalian sesuaikan dengan alamat tempat tinggal kalian. Gitu teman-teman ya, jangan pernah mau bayarkan. Nah untuk mengantisipasi hal seperti ini bagaimana? Seandainya kalian sudah melunasin pinjol, kemudian pada saat mau menutup akun ternyata DC-nya berbelit-belit, ternyata CS-nya berbelit-belit, nunggu 5 tahun lah apa segala macam, kalian buat email, di badan email menyampaikan bahwa saya akan menutup akun pinjol ini selama masa menunggu sampai 5 tahun, saya tidak akan pernah menggunakan limit saya ini sebelum saya konfirmasi. Seandainya ada penggunaan limit di luar dari konfirmasi saya, berarti saya tidak akan pernah bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Sampaikan seperti itu, kirim kepada pinjolnya, CC-kan kepada OJK juga ya, biar mereka tahu bahwa kita serius kalau kita mau menutup akun ini. Seandainya dipermainkan sama pinjol-pinjolnya, kalian punya backup. Apalagi kemarin banyak yang terambil limitnya ataupun dikuras limitnya menjelang akhir tahun. Nah sekarang ini menjelang lebaran, informasinya juga akan ada kenaikan drastis untuk penggunaan pinjol seperti yang dikatakan oleh OJK, menyampaikan bahwa OJK optimis sekali menjelang lebaran nanti pinjol itu akan
akan ada kenaikan drastis. Padahal kalau kita pikir sebenarnya OJK ini pihak siapa sih? Udah banyak pengaduan, banyak orang yang merasa dirugikan dengan pinjol, tapi OJK masih optimis untuk terus mengembangkan pinjol. Sama halnya seperti yang terjadi pada teman saya yang mengatakan bahwa dia sudah dipermalukan sama DC pinjol legal di Facebook, yang mana ini datanya disebarluaskan. Kalau udah model seperti ini pertanyaan seorang teman saya yang ada di TikTok mengatakan bahwa Assalamualaikum Kak, saya mau tanya, kalau data kita diposting Facebook oleh pihak ketiga, sebaiknya gimana ya? Terus ada yang jawab, laporkan aja Kak ke OJK-nya kalau tahu udah dari APK apa. Terus dia jawab, saya sudah lapor ke OJK pihak ketiga atas nama aku Kredivo Kredit Pintar. Dua lagi saya lupa, intinya dia sebut legal semua, tinggal tindak lanjut dari OJK saja. Nah ini benar sekali teman-teman ya. Sekarang itu DC udah nggak main lagi di IG, tapi sudah mulai main ke Facebook. Dan di Facebook ini sebenarnya sudah lama, tapi sekarang lagi naik daun lagi. Dan rata-rata yang menyebarkan ini hampir legal semua. Nah, sepertinya DC udah tahu nih bahwa kalau dia menyebutkan salah satu pinjol, otomatis DC-nya ini akan dipecat. Nah, memang cara seperti inilah yang harus kalian lakukan, memancing DC-nya sampai menyebut nama aplikasinya. Jangan lupa direkam, kemudian langsung lapor kepada OJK. Saya yakin sekali siapapun nama DC-nya ini pasti akan berimbas pemecatan. Jadi jangan takut ya buat teman-teman semuanya. Jangan pernah lelah untuk melapor semua kegiatan kita kepada OJK di email konsumen OJK. Biar nantinya laporan kalian mau ditanggapi atau enggak, yang penting kalian sudah buat laporan, kemudian di screenshot, kirim sama DC-nya, biar DC-nya tahu siap-siap dia dipecat. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi ya, untuk informasi terbaru, ternyata OJK sudah menerbitkan peraturan terbaru yang sudah berlaku per Januari sampai nanti sepanjang 2026. Nah, kita baca dulu informasinya ya, biar buat teman-teman yang masih memelihara pinjol, masih merawat pinjol, tiba-tiba nggak dapat limit, ini dia alasannya. Aturan baru 2026, utang pinjol tidak boleh lebih dari 30% penghasilan. Kebijakan ini merupakan turunan langsung dari peraturan OJK nomor 40 tahun 2024 tentang LPBBTI yang disusun untuk merespon dinamika industri fintech dan rasio yang muncul dari perluasan akses kredit digital pada masyarakat. Salah satu perubahan pada signifikan yang diperkenalkan dalam SE OJK nomor 19 2025 adalah pembatasan rasio hutang terhadap penghasilan debitur yang lebih diperketat. Lanjut lagi, batasan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mencegah terjadinya over indebtedness atau utang berlebih yang berpotensi memicu gagal bayar massal dan merusak stabilitas sistem keuangan digital. Berarti OJK tahu ya, saat ini sudah banyak sekali orang yang berani untuk gagal buy dan memang memilih untuk galbay daripada memaksakan untuk bayar. Diinformasikan lagi, ketentuan batas maksimum rasio utang terhadap penghasilan telah diatur dalam SE OJK nomor 19 tahun 2025 tentang penyelenggaraan LPBBTI, sebagai turunannya yaitu POJK nomor 40 tahun 2024. OJK terus mengawasi implementasi secara bertahap yang diperketat menjadi 30% pada tahun 2026. Nah, ini buat yang masih merawat pinjol wajib tahu ya, ke depan bisa jadi kalau kalian melunasi hutang pinjol kalian tidak akan mendapatkan limit lagi. Ingat teman-teman semuanya ya, saya tahu nih sekarang ini OJK lagi berperang nih dengan orang-orang, dengan semua para pinjol yang galbaynya tinggi. Apalagi saya sudah sebutkan 24 pinjol yang nilai TKB-nya super rendah, yang ini menjadi pemerhatian khusus OJK. Bahkan ada beberapa pinjol yang sudah tidak bisa lagi menyalurkan usahanya lagi karena TKB 90-nya hancur-hancuran. Di vlog sebelum ini ya bisa kalian update. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa OJK sekarang sudah mulai membatasi semua pinjaman. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, semua pinjaman harus maksimal 30% dari pendapatan. Tapi saya yakin ini tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Pastinya pinjol membutuhkan nasabah, pinjol membutuhkan uang bergulir, pinjol membutuhkan usaha mereka bergerak. Ya, pasti saya yakin ini tidak akan berlaku sepenuhnya. Itu yang kedua. Terus lagi yang ketiga, jangan pernah kalian berharap ketika melunasin pinjol kalian akan dapat limit baru. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman semuanya, kalau yang memang mau melunaskan pinjol, ya udah lunasin saja. Jadi buat teman-teman semuanya, saran dari saya buat yang masih galbay, yang masih memelihara pinjol, yang masih ketar-ketir dengan semua keadaan kalian, stop,
Mau sampai kapan kalian menggunakan pinjol? Ya, yang namanya pinjol itu pasti akan terus ada. Apalagi ini bisnisnya pemerintah, bisnisnya ojek. Dijauhin sama keluarga nggak jadi masalah. Yang penting apa? Kalian percaya bahwa saya memang harus keluar dari namanya pinjol ini. Kalau tidak, hidup saya akan makin hancur. Itu ditanamkan dalam diri kalian. Dan semoga kita terus sehat. Dan kita terus berani dan hadapi apapun yang akan terjadi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.